Kona. Yang belum ngaji, ini ibu nih, ada hampir 6 orang nih saya lihat nih. Dari kacamata saya lihat nih 6 orang. Enggak biasa ngaji dia, tapi datang mulut mulu. Ada 6 orang nih. Ngaji kagak demen sama mulut, datang mulu. Saya tunjuk apa jangan orang ini? Kalau saya tunjuk ntar melanggar kode etik jurnalistik. Orang kok kalau kagak ngaji, saya kasih clue-nya saja, clue ciri-cirinya. Orang ini ibu yang kagak biasa ngaji, datang ke majelis maulid, dia pakai kudungan miring. Udah jangan benerin. Lu udah orangnya. Gua mancing doang. Udah lu orangnya. Ngaji kagak biasa. Ngaji kok, ngaji. Selesai ya, saya nggak mau panjangin urusan ngaji, ntar lain waktu. Setelah itu apa tingkatnya? Banyakin kebaikan. Sodakoh, banyakin sodakoh. Kita bakalan mati, yang nerangin kuburan kita sodakoh. Emak bapak kita, nyak bapak kita di kuburan. Malamai itu piko berihi ila kalgori ilmu bawes dalam nasoihul ibad kalau saya nggak salah. Orang tua kita di kuburan, tak ubahnya model orang yang tenggelam minta tolong. Orang tenggelam minta tolong. Aku bahasa Tokyo-nya mbak-mbakan. Lontong, tolong. Itu orang tua kita di kuburan. Kalau ibu melihat orang tua ibu lagi pada tenggelam minta tolong, ibu tolongin apa kagak? Itu anak baik. Birrul walidaini fi hayatihima wa birrul walidaini ba'da wafatihima. Saya bilang bapak-bapak nih, bapak-bapak, bapak-bapak. Kalau kita ngelihat ada orang tua kita yang tenggelam, terus minta tolong, kita tolongin apa kagak? Tolongin. Satu di antara cara nolongin, sodakoh. Kalau tiap hari kagak bisa, tiap hari 3.000 buat orang tua di kuburan kagak bisa. 3 hari sekali bang, kebrang. Dirapel gitu, mungkin berangkat subuh pulang tengah malam udah gak ketemu sama tukang minta-minta. 3 hari sekali 10.000. Jangan pelit buat orang tua. Anak yang gak pernah perhitungan apapun sama orang tuanya, anak tersebut dijamin keberkahan rezekinya oleh Allah. Jangan takut, niatin buat orang tua. 3 hari kagak bisa, seminggu sekali. Ambil mulianya hari Jumat, berangkat ke masjid Baitur Rahman, bawa duit 20.000, 10.000 buat emak, 10.000 buat bapak, arang 10.000. Tapi sampai di masjid, tanggokan lewat, jangan diomongin. Ini dicolek yang nanggokin, bang, 10.000 ya. Yang nanggokin latar, yang pakai saus yang mana? Nggak usah, Allah aja yang tahu. 10.000, 10 girang orang tua di kuburan. Sodakoh 20.000. Kalau di Baitur Rahman nih, umpama yang sholat Jumat ada 500 orang. Tiap orang bawa 20.000. Sodakoh buat orang tuanya 500 kali 20.000, 5 kali 2 10 juta bang. 10 juta. Sebulan ada 4 Jumat 40 juta, ada yang 5 Jumat 50 juta. Setahun 52 Jumat 520 juta. Masjid Baitur Rahman setahun punya kas 520 juta. 2 tahun lebih 1 miliar masjid punya Baitur Rahman, dia punya kas. Dari mana? Bukan dari proposal, bukan dari bantuan orang kaya, bukan dari donatur pinggiran masjid, bukan. Dari mana? Dari semua jamaah masjid yang tiap sholat Jumat sodakoh buat orang tuanya 20.000. Shollu ala Muhammad. Mau maulid, mau renovasi, mau beresin masjid, mau ngerapiin speaker masjid, nggak perlu bikin proposal. Cukup dari anggaran yang tiap Jumat 10 juta udah terkumpul lebih daripada 1 miliar 2 tahun. 20.000 bang bawa masjid, 10 juta tiap Jumat. Khotib dah 4 juta. Khotib
khotib 4 juta. Lah kalau saya khotib 4 juta, ada jadwal di Masjid Baitur Rahman, jam 9 gue datang ke sini. Ya, dia. Jam 9. Dan gue bantuin gerak Peter, lah 4 juta. Jam 9 gue nyampe Baitur Rahman. 4 juta. Lah emang susahnya khotib apaan sih? Nggak hafal materi, nyontek lebih bagus. Diri kagak kuat, ada tungken. You know basic tungken? Tongkat. Yang satu megang kertas materi, yang satu tungken. Ini yang benar. Ini ada tongkat kagak dipakai. Akhirnya tangan ngayak nunjuk jamaah. Siapa yang ngajarin lu jadi khotib begitu? Khotib pakai nanya lagi, betul nggak jamaah? Lu jadi khutbah Jumat itu nanya lagi. Lah kalau jamaahnya buat jadi kayak gitu, kamu bertanya-tanya, jadi nyesek kita. Khotib 4 juta, khotib 4, gampang jadi khotib 15 menit paling lama, sama sembahyang 5 menit. Lah khotib 15 menit boleh nyontek 4 juta, 15 menit 4 juta. Lah gua udah lebih sejam ini. Ya kalau yang 15 menit aja 4 juta ya, apalagi yang lebih sejam. Lu pikirin dah, sambil lurusin pelan-pelan. Dipikirin doang atau diurusin? Orang tua, orang nggak usah takut rezeki kalau buat orang tua diganti sama Allah. Panitia, saya pengen tes ini ibu-ibu, baik nggak sih buat orang tua? Itu panitia. Baca saudara. Hadir. Lagu Rohatir Abdullah. Ayo. Saya berdiri, saya yakin kalau masih yang ada 2.000 minjem kok, paling kagak banget 10.000 paling kagak banget. Doain buat orang tua biar orang tua girang di kuburannya. Ayo mulai, panitia, jalan. Ayo.
Ya kok, ibu ada suami di rumah pakai akhlak, suami ada istri di rumah pakai akhlak. Kalau kita orang tua udah pada pakai akhlak, di rumah kita ada anak, mantu, cucu, insya Allah pada pakai akhlak. Anak makan tergantung kita orang tua. Mafil abba fil abna. Apa yang ada sama orang tua turun ke anak. Contoh, ibu manggil suami ayah, anak ibu pasti manggilnya ayah, nggak pasti disuruh itu. Anak-anak saya manggil saya ayah, kenapa? Istri saya manggil ayah, anak-anak dengar itu, ngikutin secara otomatis. Maka dibangun akhlak dari rumah dulu. Istri punya akhlak ke suami, suami punya akhlak ke suami, istri, anak-anak pasti punya akhlak. Manggilannya yang paling contoh pada ngikutin. Sekalipun istri nih, ibu-ibu nih, diperbolehkan manggil suami namanya doang, boleh. Tapi kan jadi kagak punya akhlak. Contoh. Ibu lagi jemput kasur, mendung, mau hujan, nggak kuat mengangkatnya, kan kita gotongan kan. Panggil suami ibu, umpama, maaf, namanya Agus. Maaf, saya pinjam dulu ya Pak Agus. Gus, umpama nama suaminya Agus, Agus. Kagak denger karena Agus lagi ngopi sambil nonton TV, kagak denger. Bininya udah manggil dari tempat Agus, kagak denger. Anaknya denger, noleh bapaknya. Gus dipanggil emak, Gus. Jadi anak sengke dangkal sialan itu. Itu anak sambil geledek. Kenapa itu anak bisa ke sambil geledek? Karena emaknya lebih dulu ke sambil petir. Coba kalau emaknya punya akhlak sama suaminya punya akhlak kepada istrinya, anak-anak akan punya akhlak. Contoh akhlak yang paling cakep adalah akhlak Nabi Muhammad. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kepada Bapak Ustadz Mulia Jaya ST yang telah memberikan ilmu yang sangat banyak. Kita doakan kepada beliau semuanya, maka Allah bitul hayatihim wa bi ridadihim wa bi ulumihim fid dharain. Amin. Dan tadi ada beberapa beliau menyampaikan, yaitu hidup yang harus dijaga 3 perkara, ya ibu, bapak, remaja, dan remaji. Yang pertama dijaga iman dan akidahnya. Yang kedua tingkatkan ibadah. Yang ketiga hidup dengan akhlakul karimah. Semuanya kalau misalnya tidak diawali dengan ilmu dan belajar, maka tidak akan tahu maka yang mana akhlak yang baik, mana akhlak yang buruk. Makanya barang siapa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus berilmu. Maka barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka harus mempunyai ilmu. Maka kalau misalnya ingin bahagia di dunia dan di akhirat, harus mempunyai ilmu. Kerja harus mempunyai ilmu. Ya, kalau misalnya kita meninggal, kita harus mempunyai ilmu. Kalau misalnya di akhirat, kita bukan ditanya pakai bahasa Indonesia ya Ustaz, pakai bahasa Arab. Man rabbuka wa man nabiyyuka, bukan siapa Tuhanmu, bukan pakai bahasa Indonesia. Mungkin itu. Terima kasih atas ilmu yang telah dipaparkan dan diberikan kepada kita semuanya. Semoganya bermanfaat di dunia maupun di akhirat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Dan acara terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Mutawakil Allah SAG. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa ni'mahu wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallallahu alaihi tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillahil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazid.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم حبب بين الإيمان بزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن فرق وقد عصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا يسر أمورنا يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا وكل صالحات أعمالنا. اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وموساقنا ومعلمنا وجيراننا وجميع المسلمين واجتماعنا ومشايخ المغارب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara demi acara telah usai. Mudah-mudahan semua doa yang kita panjatkan, semua bacaan maulid dan maulid berjanji yang dan rotib al hajat yang telah kita bacakan, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan berterima kasih atas semua jamaah yang telah hadir. Mungkin itu saja saya akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi maklumat bagi majelis lain yang ingin berfoto dengan guru, silakan menaiki di